Dua kekuatan bersatu jatuhkan Jokowi agar publik tak ikuti pilihan Jokowi di 2024. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya kita nggak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang ya saya kadang-kadang juga speechless juga mau mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian oke, terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80% sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Tanpa banyak publik yang sadar, sebenarnya sejak beberapa waktu lalu ada gerakan-gerakan kecil untuk mencoba membangun persepsi menurunkan presiden. Gak tahu kenapa, mereka sepertinya gak sabar banget. Ini jelas memainkan persepsi supaya pusat dianggap lemah dan tidak berwibawa. Kita melihat backbone dari tingkat kepuasan publik yang tidak tergantikan dari Jokowi adalah pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial yang secara reguler itu diberikan. Itu artinya apa? Sekalipun ada kebijakan-kebijakan politik yang lain dari Jokowi yang tidak populis, itu masih direm, bisa ditahan oleh kebijakan yang sifatnya infrastruktur dan bantuan sosial. Makanya agak sedikit hati-hati mengkritik Jokowi untuk sesuatu hal yang memang dibanggakan, infrastruktur itu. Sebenarnya niat Anies mau nyapres bukanlah rahasia yang mengejutkan lagi. Adalah sebuah keniscayaan bahwa siapapun yang menjadi gubernur DKI Jakarta pasti akan melirik posisi RI 1. Karena jabatan gubernur DKI dianggap sebagai batu loncatan terakhir. Ada satu kelompok yang menamakan diri Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS, mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden 2024. Ada satu nama yang mencolok, yaitu koordinator deklarator bernama Laode Basir. Bagi kebanyakan orang mungkin nama ini terlalu asing di telinga, tapi semakin digali ternyata orang ini bukan orang kemarin sore atau nongol begitu saja mendeklarasikan Anies. Ketika ditanya alasannya mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024, salah satunya adalah Anies sudah menyelesaikan 80% janjinya di Jakarta. Seperti kata Pak Jokowi, akan lebih mudah menyelesaikan masalah Jakarta kalau jadi presiden, kata Basir. Seperti yang tadi dikatakan, Laode Basir bukan anak kemarin sore. Pertama, Laode Basir pernah jadi bagian dari tim sukses JK saat Pilpres 2014. Kedua, Laode Basir pernah membantu Anies di Pilkada DKI Jakarta 2017. JK saat itu mendukung Anies sebagai calon gubernur DKI. JK akui sendiri dia mengusulkan nama Anies di Pilkada DKI 2017 dengan melobi Prabowo dan Presiden PKS saat itu Sohibul Iman. 12 jam sebelum penutupan pendaftaran paslon, alasan JK adalah jika Ahok menang maka akan memicu keributan dan membahayakan Presiden Jokowi. Percayakah Anda dengan alasan JK? Ketiga, Basir juga tercatat sebagai pengurus Dewan Masjid Indonesia atau DMI. Dan kalian pasti tahu JK adalah ketua DMI, masih mau bilang ini hanya kebetulan? Keempat, Basir aktif di Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, but somehow JK juga ada di sana. Kelima, Basir bekerja di Bosowa sebagai staf khusus Aksa Mahmud, pendiri Bosowa Group. Aksa Mahmud adalah besan dari JK. Apakah ini sebuah kebetulan atau deklarasi yang dilakukan Laode Basir justru mengulang kembali apa yang dilakukan JK terhadap Anies saat Pilkada DKI lalu? 5. Informasi tadi membuktikan kedekatan Basir dengan JK. JK dekat dengan Anies, Basir dukung Anies di Pilkada DKI. Dan sekarang dukung di Pilpres 2024. Ini bukan kebetulan. Ada satu lagi soal Formula E. Ada nama-nama yang memiliki kedekatan dengan JK di balik balapan ini. Ada jubir JK saat JK masih sebagai Wapres. Ada anggota staf khusus JK. Ada anggota staf khusus bidang ekonomi dan keuangan JK. Dan kita tahu Formula E ini memiliki banyak masalah yang kesannya ingin disembunyikan rapat-rapat. Terlihat jelas dari interpelasi yang digagalkan, anggaran yang kurang transparan, biaya lebih besar dari negara lain dan sebagainya.
Sehingga ada anggapan dari sebagian publik bahwa Formula E ini hanyalah ajang proyek semata. Jadi percayakah dengan alasan Anies jadi presiden agar lebih mudah menyelesaikan masalah di Jakarta? Kalau Anies jadi gubernur saja bisa menciptakan kelebihan bayar masif dan polemik seperti Formula E. Bayangkan apa yang akan terjadi kalau sampai jadi presiden. Bagaimana dengan JK? Apakah dia tidak mendapatkan keuntungan dari jadinya Anies sebagai presiden?